Kalau mendengar nama Jackie Chan, hampir semua orang akan langsung membayangkan hal yang sama. Aksi berbahaya, gerakan bela diri yang cepat, dan tentu saja ekspresi wajah kaget yang selalu berhasil bikin kita tertawa. Jackie Chan seolah sudah ditakdirkan menjadi hiburan. Ringan, menyenangkan, tidak ribet. Tapi, justru disitulah letak ironi terbesarnya. Karena di balik tawa yang kita nikmati, ada perjalanan hidup yang jauh dari kata ringan. Jackie Chan bukan sekedar aktor laga. Ia adalah simbol kerja keras ekstrim, simbol ketekunan tanpa kompromi. Dan contoh nyata, bagaimana sebuah mimpi dibayar dengan harga yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Jackie Chan lahir dengan nama Chan Kong Seng pada tahun 1954 di Hong Kong. Ia datang ke dunia bukan dalam kondisi aman, melainkan dalam keterbatasan ekonomi yang cukup berat. Bahkan ada masa di mana orang tuanya hampir menyerah pada keadaan. Hidup begitu sulit hingga opsi menyerahkan anak untuk diadopsi oleh keluarga lain sempat menjadi pembicaraan serius. Namun, nasib berkata lain. Jackie tetap tumbuh bersama keluarganya di lingkungan yang jauh dari kata mudah. Sejak kecil, Jackie dikenal sebagai anak yang nyaris tidak bisa diam. Energinya seakan tidak pernah habis. Ia berlari, merompat, memanjat, seorang tubuhnya memang diciptakan untuk terus bergerak. Orang tuanya akhirnya mengambil keputusan besar. Jackie dikirim ke sebuah sekolah yang terkenal sangat keras, China Drama Academy, sekolah opera tradisional yang dikenal dengan disiplin ekstrim. Dan disinilah masa kecil Jackie Chan benar-benar berakhir. Because we were so poor, my parents cannot pay the money for the hospital. Just held you in? No, he want to sell to the British doctor for 250. Di sekolah itu, kehidupan bukan soal bermain atau bercanda. Hari-hari diisi latihan fisik berjam-jam tanpa kompromi. Akrobat, bela diri, menari, menyanyi, latihan panggung. Kesalahan kecil bisa berujung hukuman fisik. Kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Anak-anak tidur di lantai keras, makan seadanya, dan hidup dalam tekanan yang nyaris tidak manusiawi. Sekolah itu dipimpin oleh seorang guru legendaris yang dikenal sangat keras. Namun, justru dari tempat inilah lahir para seniman luar biasa. Jackie Chan tumbuh bersama nama-nama besar lain seperti Sammo Hung dan Yeon Myo. Mereka ditempa bukan hanya untuk kuat secara fisik, tapi juga tahan secara mental. Disiplin ekstrim itu membentuk Jackie menjadi pribadi yang lentur, cepat, dan memiliki refleks nyaris instingtif. Tubuhnya bukan hanya kuat, tapi siap menerima benturan. Tanpa disadari, ia sedang dipersiapkan untuk sebuah takdir yang sangat mahal. I don't know what's tomorrow. Every day I get up, I play. The teacher don't hit me today. I just work very hard every day. And my dream is I want to be at that time, I want to be a Muhammad Ali. Saat remaja, Jackie mulai masuk ke dunia film. Bukan sebagai bintang, melainkan sebagai figuran dan stuntman. Ia berada di balik layar, lakukan adegan-adegan berbahaya yang sering kali luput dari perhatian penonton. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia terlibat sebagai stuntman dalam film Bruce Lee. Dalam salah satu adegan, Jackie benar-benar menerima pukulan langsung dari Bruce Lee. When they're becoming star, everybody said, "Oh, Jackie is Bruce Lee second Bruce Lee." Yes. But after 1 year, Bruce is Bruce, Jackie. Namun alih-alih mengeluh, ia tetap berdiri dan melanjutkan adegan. Bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena itulah standar profesionalisme yang ia belajar sejak kecil. Every day when I on the set, I just do the best I can. Every movie I risk my life to do the things. Meski punya kemampuan fisik luar biasa, Jackie sempat kesulitan menemukan tempatnya sendiri. Industri film kala itu masih terobsesi pada satu sosok, Bruce Lee. Pahlawan laga harus serius, harus dingin, harus tak terkalahkan. Dan Jackie Chan tidak seperti itu. Di titik inilah, Jackie mengambil keputusan paling penting dalam karirnya. Ia memilih tidak menjadi penerus Bruce Lee. Ia menciptakan jalannya sendiri. Alih-alih tampil sebagai jagoan sempurna, Jackie justru menampilkan karakter yang bisa salah, bisa jatuh, bisa panik, bisa kesakitan. Ia menggabungkan bela diri dengan komedi fisik ala film bisu klasik. Benda sehari-hari berubah menjadi senjata. Tangga, kursi, meja, semuanya bisa menjadi bagian dari koreografi. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan dengan timing yang presisi dan risiko nyata. Formula ini meledak. Film-filmnya bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga menciptakan genre baru dalam film laga Asia. Jackie Chan bukan hanya aktor, ia adalah arsitek dari gaya sinema yang benar-benar berbeda.
Seiring kesuksesan, Jackie mulai mengendalikan film-filmnya sendiri. Ia menulis, menyutradarai, memproduksi, dan tentu saja melakukan semua aksi berbahaya sendiri. Tanpa CGI, tanpa pemeran pengganti. Ia melompat dari gedung, tergantung di jam besar, terseret kendaraan, terjatuh dari ketinggian. Dan setiap adegan itu benar-benar terjadi. Tubuh Jackie Chan perlahan menjadi arsip luka hidup. Patah pulang, gegar otak, cedera tulang belakang. Salah satu insiden terburuk membuat tengkoraknya retak dan hampir merenggut nyawanya. Namun, setiap kali jatuh, ia bangkit. Bukan karena kebal rasa sakit, tapi karena sudah terbiasa hidup di dalamnya. Yugoslavia, the almost get killed. No, from the castle, jump to the tree bang to another castle, then I run away. The tree just break it. I just straight fall down, like 25 feet. Hollywood akhirnya melirik, namun jalannya tidak mulus. Beberapa proyek awalnya gagal. Perbedaan budaya, gaya bertarung, dan pendekaran cerita membuat Jackie merasa tidak sepenuhnya dimengerti. Ia kembali ke Asia, bukan karena kalah, melainkan karena ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Hingga akhirnya, ia menemukan titik temu ketika komedi khasnya bertemu dengan struktur film barat yang tepat. Kesuksesan global pun datang tanpa harus mengorbankan identitasnya. Namun, waktu tidak bisa diajak kompromi. Cedera lama menumpuk, pemulihan semakin lama, tubuh mulai memberi warning. Jackie Chan akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa tidak ada tubuh yang bisa terus menantang maut selamanya. Ia mulai mengurangi aksi ekstrim, lebih selektif memilih peran, lebih banyak berdiri di balik layar. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kemunduran. Padahal ini adalah bentuk kebijaksanaan. Not that mostly people, Jackie, you're breaking every bone in your body. Not every bone, but I can say every inch from the head to my toes, scratch, bruise, yes. You understand the words that are coming out of my mouth? Jackie Chan hari ini bukan Jackie Chan yang sama. Ia tidak hilang, ia hanya berubah peran. Dari penghibur yang mempertaruhkan nyawa, menjadi legenda yang menjaga warisan. Terlepas dari segala kontroversi dan perbedaan pandangan, satu hal tetap tak terbangkahkan. Jackie Chan telah mengubah wajah film laga dunia. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal konsistensi, kerja keras, dan kesediaan membayar harga. Dan di balik tawa yang kita nikmati selama puluhan tahun, ada kisah tentang tubuh yang dipaksa bertahan, tentang mimpi yang dikejar tanpa jaring pengaman. Jackie Chan bukan hanya bintang film. Ia adalah pelajaran hidup, bahwa di balik hiburan terbesar, seringkali tersembunyi pengorbanan paling sunyi.